Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Hasni dengan NIM 2101111442. Prodi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akuntabilitas dan Pengawasan Publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain, SOS MSI. Soal pertama, apa arti pentingnya mempelajari akuntabilitas dan pengawasan publik? Menurut saya yaitu akuntabilitas dan pengawasan publik sangat penting dipelajari guna untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah agar terciptanya good governance yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga mampu menunjukkan akuntabilitas publik kepada masyarakat yang akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seperti kita ketahui pada saat sekarang ini bahwa tuntutan masyarakat sangat besar terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih atau good governance, sehingga mendorong pemerintah untuk menetapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif. Soal nomor 2 yaitu jelaskan tren pengawasan terbaru berdasarkan gambar yang telah tertera tersebut. Pakar pengendalian dari Swiss yang bernama Ulrich Egel dan Imke Kemmer telah mengidentifikasi 8 tren pengendalian utama untuk tahun 2022 ini. 8 tren pengendalian berikut untuk tahun 2022 dapat diturunkan langsung dari ini. Yang pertama, mengontrol kepemimpinan atau pola pikir. Kerangka tindakan yang terdiri dari pendekatan pengendalian yang baru dan terbukti diperlukan agar berhasil menguasai beragam tantangan transformasi gesit, digital, dan ekologis. Pengendalian harus mencerminkan kekuatan metodologis dan analitisnya dan secara aktif berkontribusi pada desain model bisnis masa depan. Mereka yang bertanggung jawab dalam pengendalian dipanggil untuk menciptakan tempat berkembang biak bagi pekerjaan hibrida yang berhasil dalam pengendalian. Pola pikir berorientasi masa depan yang menciptakan kepercayaan di antara karyawan yang mengendalikan berkontribusi khususnya pada hal ini. Yang kedua yaitu pengendalian agile, tujuan dan hasil utama. Transformasi model bisnis yang gesit mengubah proses dan struktur. Perubahan organisasi di perusahaan didorong dengan usaha keras. Namun transformasi yang berhasil untuk membutuhkan sistem kontrol yang memadai untuk membuat kontribusi nilai transformasi menjadi transparan dan membenarkan. Tujuan dan hasil utama menjadi semakin populer di sini. Pergerakan yang kuat dalam implementasi dapat dilihat di perbankan, perusahaan asuransi, dan industri farmasi pada khususnya. Yang ketiga yaitu mengontrol transformasi atau manajemen kinerja. Berbasis data, para pembuat keputusan dalam pengendalian akhirnya ingin memanfaatkan potensi big data dengan lebih baik untuk keputusan operasional dan strategis, dan berkembang menjadi manajemen kinerja berbasis data. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengendalian fungsional atau pengendalian rantai pasokan. Mempertahankan rantai pasokan menjadi keunggulan kompetitif strategis bagi perusahaan. Yang kelima yaitu pengendalian keberlanjutan atau penilaian siklus hidup produk, kajian terhadap aktivitas perusahaan terkait dampak terhadap lingkungan semakin menjadi fokus. Seluruh siklus hidup suatu produk menarik atau dimulai dengan pengadaan bahan baku hingga daur ulang dan pembuangan produk. Yang selanjutnya yaitu alat pengontrol, nilai seumur hidup pelanggan. Kelangsungan ekonomi produk selama siklus hidup di bawah pengaruh potensi cross-selling dan upselling menjadi tolak ukur implementasi. Saat menjual hipotek, misalnya sekumpulan layanan keuangan diberi harga selama siklus hidup pelanggan. Yang ketujuh yaitu pengendalian digital atau analisis biaya, manfaat dalam pengendalian. Keterampilan
Eksplorasi semakin dibutuhkan untuk menggambarkan biaya dan manfaat proyek digital secara realistis. Pengendalian digital menuntut karyawan dalam pengendalian untuk mau berubah. Selanjutnya yang terakhir, mengontrol kompetensi atau model kompetensi. Perkembangan saat ini meningkatkan tekanan dalam praktik untuk mendefinisikan dan mempromosikan profil peran pengendalian modern. Proyek transformasi yang menjanjikan seringkali gagal karena kurangnya keterampilan yang melampaui keahlian pengendalian klasik. Sekian penjelasan dari jawaban-jawaban saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.